Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Sejarah Arsitektur dan Interior. Dan di sini kami akan membahas tentang Art Deco, yaitu bangunan gedung sate dan juga gedung isola. Di sini kami ada 5 anggota. Yang pertama ada Alia Zahara, yang kedua ada saya sendiri, Anan Zakiah, kemudian ada Alia Rahma, Lini Nurbayanti, dan Kania Resti Anjani. Next. Untuk slide ini akan dibacakan oleh Alia. Baik, Dipersilakan. terima kasih. Di sini saya akan membacakan slide berikut ini yang berjudul Latar Belakang Art Deco. Art Deco berkembang pada awal abad ke-20 dan mulai dikenal luas setelah Salon d'Automne tahun 1910, ketika Franz Jordan mengundang Dutch Shaber Workburn untuk berpameran di Paris. Pameran ini menampilkan perabot berkualitas tinggi, penggunaan material dan pola kayu yang berani, warna-warna kuat, serta gaya desain yang terkoordinasi yang mengejutkan sekaligus menginspirasi masyarakat Paris. Melalui pameran Art Decoration, prinsip desain Art Deco semakin ditegaskan, yaitu kelenturan, proporsi terukur, keanggunan, dan harmoni dengan penekanan pada kualitas pengerjaan, ketekunan, dan kerjasama antara seni, desain, dan industri. Sejak saat itu, aspek estetika menjadi bagian penting dalam desain modern. Art Deco tidak hanya diterapkan pada interior transportasi mewah, tetapi juga mencerminkan prinsip desain aerodinamis melalui bentuk-bentuk ramping, sudut tajam, dan komposisi kubistik. Material modern seperti aluminium, vernis hitam, dan kaca, serta motif zigzag melambangkan kemajuan teknologi listrik dan radio sebagai simbol dunia modern. Dalam konteks sosial ekonomi, krisis tahun 1929 menjadi titik balik penting dalam periode antar perang. Namun, sebelum krisis tersebut, kemakmuran diwujudkan melalui gedung pencakar langit, seperti Chrysler Building dan Empire State Building di New York. Art Deco juga sering dikaitkan dengan istilah jazz modern yang merefleksikan semangat dinamis dan ritme musik jazz era 1920-an yang populer di Eropa. Latar belakang Gedung Sate. Secara geografis, Gedung Sate terletak di pusat kota Bandung dan berada di kawasan pemerintahan. Bangunan ini sangat mudah dikenali dari berbagai arah karena menara tengahnya yang tinggi dengan ornamen khas menyerupai tusuk sate. Gedung Sate juga menjadi salah satu landmark utama Bandung, kota yang dikenal sebagai pusat arsitektur Art Deco di Indonesia. Gedung Sate ini berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Lokasi spesifiknya berada di Jalan Diponegoro, nomor 22, Bandung. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanan Zakiah. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini ada short story of Gedung Sate, yaitu pembangunan Gedung Sate dimulai pada tahun 1920 dan selesai pada tahun 1924. Gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama J. Gerber. Pada masa itu, gaya arsitektur Art Deco sedang berkembang di Eropa dan mulai digunakan di berbagai bangunan pemerintahan. Dan gedung sate ini tidak sepenuhnya menggunakan satu gaya saja. Bangunan ini merupakan perpaduan antara Art Deco dengan gaya Eropa klasik dan unsur arsitektur tradisional Indonesia. Karena itu, gedung sate sering disebut sebagai contoh arsitektur Art Deco tropis. Saat ini juga, gedung sate berfungsi sebagai kantor gubernur Jawa Barat. Next. Di sini ada asal-muasal nama gedung sate. Pada masa kolonial Belanda, gedung sate bernama Departemen van Government Bedrijven, yaitu kantor pemerintahan Hindia Belanda. Nama ini sulit diingat oleh masyarakat, sehingga warga Bandung lebih sering menyebutnya dengan sebutan gedung sate, berdasarkan bentuk hiasan di puncak menara yang mirip sekali dengan tusuk sate. Nama gedung sate kemudian menjadi nama yang paling dikenal hingga sekarang, meskipun fungsi gedungnya telah berubah menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Next selanjutnya akan dibaca oleh Ale. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada fakta dari Gedung Sate. Gedung Sate sebagai bangunan Art Deco memiliki keunikan yang terletak pada perpaduan gaya arsitektur kolonial Belanda dengan unsur lokal, Moor, Oriental, dan Bali. Ornamen tusuk sate di puncaknya simbolis relief sejarah Jawa Barat serta desain geometris dan simetris yang mencerminkan ciri Art Deco era 1920-an yang menciptakan ikon megah dan memadukan barat dan timur. Puncak ikonik dari Gedung Sate terletak pada oran di puncak tusuk sate dengan 6 bulatan, menjadi simbol terkenal. Sering dikaitkan dengan biaya pembangunan 6 juta gulden, menambah daya tarik misteriusnya, sehingga secara keseluruhan Gedung Sate adalah representasi Art Deco yang berhasil menyatukan modernitas ala Barat dengan kekayaan budaya Timur dan menjadikannya salah satu ikon arsitektur di Indonesia.
Selanjutnya, selanjutnya ada pula lokasi dari Gedung Sate. Gedung Sate ini berada di Jalan Diponegoro, salah satu jalan utama di Bandung. Kawasan ini sejak dulu dirancang sebagai pusat pemerintahan. Di sekitar Gedung Sate terdapat banyak bangunan lain dari masa kolonial yang juga bergaya Art Deco. Letaknya yang strategis membuat Gedung Sate mudah diakses oleh masyarakat dan sering dikunjungi sebagai tempat wisata sejarah dan arsitektur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kania. Baik, selanjutnya ada latar belakang dari Gedung Isola. Gedung Isola dibangun pada tahun 1933 oleh arsitek bernama C.P. Wolf Shoemaker atas pesanan Dominic William Beretti, seorang jutawan media asal Italia Belanda. Bangunan bergaya Art Deco ini awalnya berfungsi sebagai villa pribadi dengan nama Isola yang bermakna pengasingan diri dari dunia. Setelah kematian Beretti dan sempat berpindah fungsi menjadi hotel hingga markas militer di masa perang, gedung megah ini akhirnya dinasionalisasi dan diresmikan oleh Muhammad Yamin pada tahun 1954 sebagai pusat dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG. Kini gedung ikonik tersebut menjadi kantor Rektorat Universitas Pendidikan UPI dan ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya terpenting di Kota Bandung. Selanjutnya ada Short Story of Gedung Isola. Gedung Isola dibangun pada tahun 1933 oleh arsitek Wolf Shoemaker untuk seorang miliarder yang bernama Dominic Beretti yang mendambakan tempat pengasingan diri di utara Bandung. Sayangnya, Beretti hanya sempat menempati villa mega bergaya Art Deco ini selama beberapa bulan sebelum ia tewas dalam kecelakaan pesawat tragis pada tahun 1934. Setelah kematiannya, gedung ini sempat terlantar dan berpindah fungsi mulai dari hotel mewah hingga menjadi markas pertahanan tentara Jepang dan lokasi pertempuran selama masa revolusi kemerdekaan. Titik balik sejarahnya terjadi pada tahun 1954 ketika gedung ini ditetapkan sebagai pusat pendidikan guru oleh pemerintah Indonesia. Kini bangunan yang dulu sunyi itu telah bertransformasi menjadi kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dan tetap kokoh berdiri sebagai cagar budaya yang menjadi ikon kebangsaan Kota Bandung. Selanjutnya ada asal-muasal dari nama Gedung Isola. Nama Isola berasal dari frasa dalam bahasa Latin yaitu Misolo dal Mondo yang memiliki arti aku mengasingkan diri dari dunia. Nama ini dipilih langsung oleh pemilik pertamanya yaitu Dominic William Beretti untuk menggambarkan fungsi gedung tersebut untuk tempat pelarian pribadi yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Sesuai dengan arti namanya, gedung ini memang dibangun di wilayah perbukitan yang saat itu masih sangat terpencil di utara Bandung agar pemiliknya bisa menikmati privasi sepenuhnya. Meskipun kini wilayah di sekitarnya telah menjadi kampus UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia yang sangat ramai, nama Isola tetap melekat sebagai pengingat akan sejarah awal pembangunannya sebagai sebuah villa pengasingan yang mewah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dini. Oke, selanjutnya di sini ada fakta menarik Gedung Isola. Salah satu fakta menarik dari Gedung Isola yakni menjadi simbol modernitas yang dibangun pada 1932 sampai 1933, sehingga Gedung Isola menjadi lambang puncak modernitas di Hindia Belanda, menampilkan gaya Art Deco yang dipadukan dengan sentuhan tropis dan Jawa. Selain itu, yang awalnya hanya sebagai rumah mewah, kemudian menjadi markas militer saat perang, lalu hotel, hingga akhirnya menjadi rektorat UPI, menjadikannya bangunan bersejarah kayak cerita. Next. Gedung Isola berlokasi di dalam kawasan kampus utama Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, tepatnya di Jalan Setiabudi nomor 229, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40154. Gedung ini sekarang berfungsi sebagai kantor Rektorat UPI dan terletak di bagian depan kompleks kampus, sehingga sangat mudah ditemukan saat Anda memasuki gerbang utama UPI. Jaraknya sekitar 6,5 km dari lokasi Anda saat ini. Jadi kesimpulannya, Art Deco merupakan gaya arsitektur dan interior yang berkembang pada awal abad ke-20 dengan ciri bentuk geometris, simetri, material modern, serta kesan elegan dan dinamis yang merefleksikan semangat kemajuan zaman. Di Indonesia, khususnya Bandung, gaya Art Deco berkembang dengan penyesuaian iklim dan budaya lokal, sehingga melahirkan konsep Art Deco tropis. Hal ini terlihat jelas pada Gedung Sate dan Gedung Isola yang tidak hanya menampilkan karakter Art Deco, tetapi juga memadukan unsur Eropa, tradisional Indonesia, dan konteks lingkungan setempat.
Kedua bangunan tersebut hingga kini tetap berfungsi penting dan menjadi ikon sejarah, arsitektur, serta identitas Kota Bandung yang bernilai tinggi sebagai warisan budaya. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.